Yang kedua adalah al-imsak atau itu rukun pertama. Niyah yang kedua adalah al-imsak alias menahan. Menahannya apa? Menahan makanan, minuman dan juga syahwatul farji. Menahan dua syahwat, syahwatul batni dan syahwatul farji. Syahwatul batn itu adalah menahan makanan, minuman, nggak makan, nggak minum dari terbitnya fajrun sodik sampai tenggelamnya matahari, pun juga kemudian juga menahan yang namanya nafsu biologis untuk tidak berjumbu, untuk tidak menggauli pasangan masing-masing seperti itu. Nah, menarik memang ada istilah fajrun sodik sama fajrun kadhib. Fajar kadhib itu kan fajar yang dusta. Kalau fajar sodik itu fajar yang bisa dipercaya atau fajar yang benar. Ini itu ya, sedikit mengenali istilah-istilah astronomi. Dikatakan fajrun kadhib itu karena memang munculnya itu lebih awal. Fajrun kadhib itu munculnya lebih awal daripada fajrun sodik. Yang kalau dalam bahasa-bahasa hadis tentang fajar itu dia diistilahkan seperti ekor gitu, seperti ekor serigala. Jadi dia mencuat ke atas dan dia tidak bersambung lurus dengan ufuk. Tapi kalau fajar sodik dia itu dia merata dari ufuk itu, horizon yang kita lihat itu dia merata. Kemudian ketika fajrun sodik itu muncul maka dia akan diikuti dengan terang benderang, semakin terang sampai kemudian terbit matahari. Sisi dustanya mana Ustadz kalau yang fajar kadhib tadi? Sisi dustanya adalah atau kidhibnya adalah karena ketika dia muncul kemudian dia hilang lagi. Fajar kadhib itu kayak gitu, dia muncul, dia menjulang ke atas kemudian hilang lagi, baru kemudian diganti dengan fajar sodik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita berpuasanya al-imsaknya adalah sejak munculnya fajrun sodik sampai tenggelamnya matahari. Itu mungkin bahasa-bahasa hadis dipelajari menjadi bahasa-bahasa astronomi, kaidah astronomi yang kalau kita mungkin cukup dengan panduan imsak, jadwal sholat itu lebih ringkas dan lebih memudahkan bagi kaum muslimin. Di Ustadz menyampaikan imsaknya ketika fajar sodik, Ustadz. Itu imsak nopo waktu harus berpuasa, Ustadz? Karena kan di masyarakat umum imsak itu ya persiapan. Ya persiapan untuk sebelum masuknya fajar sodik atau Ustadz. Baik. Kalau istilah fikih memang al-imsak itu istilah fikih dulu ya. Rukun, kembali ke rukun tadi, rukun puasa adalah an-niyat wal imsak. Yang dimaksud al-imsak dalam rukun itu adalah benar-benar tidak makan dan tidak minum, dan itulah durasi berpuasanya kita. Artinya tidak boleh makan dan tidak boleh minum itu memang sejak terbitnya fajrun sodik. Hanya saja di budaya kita di Indonesia muncul istilah imsak itu sebagai waktu jeda 10 menit sebelum terbitnya fajar sodik, 10 menit sebelum adzan subuh, maka itu kita diminta untuk menghentikan aktivitas sahur. Dalam rangka apa? Dalam rangka hati-hati agar ketika sudah adzan, ketika fajrun sodik itu benar-benar sudah terbit, kita sudah tidak disibukkan lagi dengan bejana-bejana makanan ataupun minuman seperti itu. Jadi kalau yang dimaksud imsak menahan benar-benar nggak boleh secara fikih itu adalah sejak terbitnya fajrun sodik atau ketika adzan subuh. Tapi kalau imsaknya, istilah imsak di Indonesia, di masyarakat kita, maka dia sebenarnya waktu 10 menit sebelum masuk itu, dan kita dianjurkan untuk tidak makan dan minum. Dan kata-kata dianjurkan itu tidak mengikat banget gitu. Artinya kalau seandainya 5 menit sebelum adzan subuh kita makan boleh. Karena 10 menit tadi hanya acuan kehati-hatian, anjuran agar kita tidak kebablasan makan dan kemudian bertemu dengan adzan yang akhirnya kalau seandainya kita memaksakan diri untuk makan dan minum bisa jadi puasa kita batal gitu. Lalu ini Ustaz, kan tadi dikatakan berarti sejak dimulainya fajar sodik berarti masuk waktu subuh nih Ustaz. Betul. Nah, ada pendapat yang mungkin masyhur di kalangan masyarakat atau teman-teman saya paling enggak itu kalau adzan subuh niku masih boleh menghabiskan makanan itu atau menghabiskan minuman. Atau ada juga yang ya kalau khawatir ya gelasnya dipegang, nanti kalau pas subuh itu diminum deh, nggak apa-apa gitu, untuk mengakhirkan atau ya menghabiskan. Itu pripun Ustaz? Itu memang salah satu hadis yang populer di kalangan kita, dan kemudian
ada beberapa yang menyimpulkan demikian. Artinya karena secara hadisnya itu dikatakan kalau seandainya di tangan kita masih ada bejana, maka faliyaqdi hajatahu. Faliyaqdi hajatahu itu kan maksudnya diminta untuk menyelesaikan hajatnya atau aktivitas makan dan minumnya. Maka pendapat yang mengatakan demikian itu mengatakan ya boleh ketika adzan subuh itu masih makan atau minum untuk sahur sekedarnya saja. Cuman kalau saya mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa ketika sudah adzan, berarti adzannya adalah adzannya Ummi Maktum, maka itu ya sudah harus diakhiri aktivitas makan dan minum. Nah, pembelaan dari pendapat kedua ini adalah mengatakan bahwa hadis tersebut kaitannya adalah dengan adzannya Bilal, di mana adzan Bilal bin Rabah itu adzannya adalah sekian waktu sebelum adzan subuh, semacam adzan untuk qiyamul lail seperti itu. Berarti waktu zaman Rasulullah itu ada 2 adzan kata Ustaz? Betul. Okay. Adzan ya di zamannya Rasulullah itu ada 2 adzan. Adzan pertamanya adalah adzannya Bilal bin Rabah dan itu sebagai penanda waktu persiapan makan, sahur, sholat tahajud, bangun di sepertiga malam. Baru kemudian adzannya Ummi Maktum itu adalah adzan subuh yang kemudian dalam pendapat yang kita pilih adalah ya dihindari makan dan minum ketika adzan tersebut, adzan kedua. Karena dikhawatirkan menjadi batal puasanya kata. Iya, betul. Siap, syukuran.